TNI Polri menggelar apel persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Pengamanan akan berlangsung selama 5 hari. Aparat gabungan TNI Polri Jumat pagi melakukan apel kesiapan menyambut kedatangan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama. Apel dipimpin oleh Danrem 163 Wira Satya ini dilangsungkan di lapangan Niti Mandala Renon. Sejumlah aparat bersenjata lengkap diturunkan untuk mengamankan kunjungan Barack Obama. Pengamanan dilakukan mulai dari bandara hingga penginapan keluarga Obama di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Jadi hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan dalam rangka melaksanakan pengamanan VVIP, di mana kita akan menerima kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat, Bapak Mr. Barack Obama. Kekuatan personil berapa nih? Kalau kekuatan personil yang kita siapkan ini sangat tentatif, tergantung nanti dari apa tugas yang kita laksanakan. Karena kunjungan kali ini bersifat tentatif, artinya kegiatannya kita belum bisa tahu hari per hari. Nanti kita akan menyesuaikan. Jadi tamu VVIP ini apa yang akan dilakukan, kita akan segera menyesuaikan untuk pengamanan. Pemirsa, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama kembali berkunjung ke Indonesia, kali ini sebagai seorang mantan kepala negara. Ya, Obama mengajak serta istri dan kedua anaknya untuk berlibur selama 10 hari di Indonesia. Lantas apa saja agenda Obama? Berikut kabar yang untuk Anda. Ya. Hari ini, Jumat 23 Juni, Obama mendarat di Bali, dan di Pulau Dewata ini Obama beserta keluarga akan menapaki keeksotisan wisata Pulau Dewata Bali. Ya, kemudian dilanjutkan ke Yogyakarta pada 28 sampai 30 Juni, juga dengan agenda liburan. Dan nantinya hentian terakhir Obama beserta keluarga adalah kunjungan ke ibu kota pada 30 Juni hingga 2 Juli 2017. Ini termasuk kunjungan ke Istana Bogor, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo, serta menyampaikan pidato utama pada Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kabar siang kali ini. Ya, mewakili kerabat kru yang bertugas, saya Sira Safira juga mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Pasar. Terima kasih. Sampai. Ya, Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Langsung saja kita melihat bagaimana pantauan arus mudik di Salatiga. Sudah ada rekan Randy Wicaksana di sana. Randy, silakan dengan laporan Anda. Winda, Sira, selamat siang. Kondisi di Salatiga semenjak pagi RT terpantau sudah ada peningkatan arus volume kendaraan secara signifikan. Pagi tadi bahkan sempat terjadi antrian cukup panjang dari exit tol gerbang tol Salatiga ini. Namun per jam 12 tadi mulai terurai karena pihak kepolisian dan pihak lalu lintas memberlakukan penutupan arus lalu lintas di gerbang tol Salatiga, dan semua kendaraan roda 4 yang berasal dari kawasan Semarang dialihkan untuk keluar terlebih dahulu di kawasan Bawen. Dan skenario ini akan terus dilakukan jika selalu dipantau adanya kepadatan arus lalu lintas di exit tol gerbang tol Salatiga. Bisa Anda saksikan dari kaca Anda saat ini, kondisinya cukup lengang dan bisa dilalui oleh kendaraan meskipun masih didominasi oleh kendaraan roda 4 asal Jakarta dan juga sekitarnya. Di sini sudah bersama saya pemirsa, Kasat Lantas dari Kota Salatiga, ada Ibu Ning. Selamat siang Ibu.
Selamat siang, Mas Randy. Kondisinya gimana Bu? Apakah sudah ada peningkatan secara signifikan dibandingkan kemarin dan apakah hari ini bisa dikatakan puncak arus lalu lintas di Salatiga? Ya, untuk sampai saat ini, hari ini belum ada cukup signifikan. Jadi masih cukup lancar untuk kendaraan yang para pemudik untuk melaksanakan mudik lebarannya. Baik. Kondisi di jalur non-tol bagaimana Bu? Apakah juga ada terpantau titik kepadatan yang harus diwaspadai? Betul sekali, di luar tol itu juga ada titik yang perlu diwaspadai, yaitu di Cebongan. Karena di Cebongan itu arus yang dari exit tol sini, Tinggir, kemudian masuk ke jalur utama, itu juga jalur utama juga ada kendaraan yang dari Semarang, itu juga lewat jalur utama, akhirnya tertumpuk di Cebongan itu, yang di lampu merah Cebongan. Selain Cebongan, apakah ada titik lain yang harus diwaspadai Bu oleh kendaraan roda 2 khususnya juga pada semua lewat jalur non-tol kan Bu ya? Ya, ada juga yaitu di Blotongan, yaitu di JLS itu juga perlu diwaspadai. Namun demikian yang menjadi titik perhatian adalah di exit tol Tinggir sini dan Cebongan yang terutama. Baik. Skenario apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak Lantas untuk mengurai kemacetan di kawasan Tinggir dan kawasan tadi Ibu telah sebutkan? Jadi untuk mengurai kemacetan itu kita laksanakan yaitu apabila sudah mencapai pintu gerbang untuk ekornya, itu kita koordinasi dengan petugas yang ada di Susun Bawen, itu ditutup, kemudian dialihkan di exit tol Bawen. Jadi untuk mengurangi kepadatan di exit tol Tinggir. Kemudian untuk diberlakukan satu arah yang dari Tinggir, jadi hanya satu arah ke arah terminal Tinggir. Sudah berlaku satu arah sekarang Bu? Seperti tadi pagi, sudah 2 kali kita laksanakan untuk satu arah, mengingat tadi pagi jam 7 maupun jam 11 tadi sudah mengalami kepadatan. Jadi kita laksanakan yaitu buka tutup dan satu arah dari Tinggirnya. Terima kasih Bu Ning. Tadi dari Kasat Lantas pemirsa, kondisi situasional diberlakukan skenario baik di gerbang tol exit tol Salatiga ataupun di kawasan jalur non-tol atau jalur arteri. Sementara terpantau dari menurut Transmarga Jawa Tengah ada peningkatan sebanyak 250% kendaraan yang keluar di gerbang tol Salatiga semenjak hari Senin lalu, dan hari ini diprediksi akan terus meningkat hingga 20.000 lebih kendaraan. Namun situasional dikarenakan akan ada penutupan arus lalu lintas dari Bawen menuju Salatiga jika terpantau ada kepadatan atau antrian yang mengekor di exit tol gerbang tol Salatiga. Waspada juga pemirsa di jalur non-tol karena terpantau juga beberapa kepadatan seperti di pasar-pasar tradisional juga tadi disebutkan oleh Kasat Lantas, ada di Cebongan dan beberapa titik lainnya, terutama di exit Tinggir yang perlu diwaspadai karena nanti juga akan diberlakukan satu arah saja baik untuk kendaraan yang mengarah ke arah Solo, Boyolali dan juga Yogyakarta. Demikian laporan dari Salatiga. Kita kembali ke Jakarta. Ya, dan pemirsa, selanjutnya 4 hari menjelang Lebaran, ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Informasi ini dan sejumlah informasi arus mudik Lebaran lainnya akan disampaikan oleh rekan Julita Telambanua. Silakan Julita, laporan Anda. Ya, Sakti memasuki H-4 Lebaran 2017, penumpang pejalan kaki tujuan Pulau Sumatera mulai memadati Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Ribuan pemudik memadati antrean di loket pembelian tiket kapal Roro, juga gangway masuk ke dalam kapal. Akibat padatnya antrean pemudik, aksi berdesakan pun tak terhindarkan. Sejumlah balita yang digendong oleh orang tuanya pun ikut terhimpit. Bahkan seorang bayi yang baru berusia 3 bulan harus dievakuasi dari dalam kerumunan pemudik yang akan menuju kapal ke posko kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Kita akan ke Yana Rahmadina di stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, Yana, bisa Anda laporkan seperti apa kondisi terakhir di stasiun Pasar Senen? Apakah juga sudah ada peningkatan jumlah penumpang, khususnya mereka para pemudik di sana?
Ya Cakri, situasi terkini dari stasiun Pasar Senen memang masih terus dipadati oleh penumpang, mengingat juga akan selalu ada jadwal keberangkatan hingga pukul 11 malam setiap harinya. Dan memang keramaian di stasiun Pasar Senen ini tidak hanya juga dari penumpang yang akan segera naik, seperti contohnya adalah pada pukul 5 sore ini akan ada 2 kereta keberangkatan, yakni dengan kereta Berantas dan juga kereta Majapahit dengan tujuan Surabaya, Jawa Timur dan juga Malang. Dan memang kepadatan ini tidak hanya dengan seperti yang saya katakan tadi, penumpang yang akan naik, namun juga penumpang yang menunggu di stasiun Pasar Senen. Rata-rata mereka sudah berada di stasiun 3 jam sebelum keberangkatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar penumpang tidak terjebak kemacetan, karena mengingat juga banyaknya gelombang arus mudik pada H-4 Lebaran ini juga dilakukan oleh banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api. Dan adapun data terakhir yang kami dapatkan hingga H-4 ini adalah sebanyak 26.519 penumpang dari 28.306 tiket yang terjual yang menggunakan kereta api untuk pulang ataupun mudik ke kampung halamannya masing-masing. Cakri. Baik, terima kasih Yana Rahmadina untuk laporan langsung Anda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kembali di info libur lebaran pemirsa, arus mudik lebaran juga mulai terlihat di moda transportasi udara dan kereta. Untuk mengetahui informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta dan di stasiun kereta Pasar Senen, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Hafiz Al-Rashid dari Bandara Soekarno-Hatta, serta ada Yana Rahmadina dan juru kamera Gerald Dwitama. Namun sebelumnya kita akan menyapa Friendly terlebih dahulu yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Yang Friendly, apakah sudah terlihat ada penambahan penumpang atau mungkin lebih banyak lagi dibanding hari kemarin untuk di Bandara Soekarno-Hatta hingga sore ini? Ya Cakri, untuk hari ini, 4 hari menjelang Lebaran, situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah mulai dipadati penumpang. Dan untuk hari ini, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ini, sudah ada 60.000 lebih penumpang yang diberangkatkan oleh pihak bandara, dan angka ini akan terus diprediksi akan terus meningkat hingga malam nanti. Dan untuk hari H-4 yang jatuh pada hari ini diprediksi akan terjadi kenaikan sebanyak 5% dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun lalu pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat bahwa jumlah yang berangkat dari Soekarno-Hatta ini ada sebanyak 1.190.247 penumpang. Dan untuk mengatasi lonjakan penumpang ini, memang pihak bandara sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan berkoordinasi dengan pihak airlines untuk menyediakan penerbangan tambahan ataupun extra flight. Dan untuk hari ini ada 24